ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم. Amma ba'du, al-mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus Asatuhan Wal Sadayana Al-Mukarram Bapak Haji Murtoh yang senantiasa beliau ini senantiasa istiqomah ya, amin, selalu memberikan semangat buat kita yang masih pada muda. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa panjangin umurnya, amin. badannya Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Asep Saifullah selaku Muratibul Acara, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Mukarram yang tidak bisa saya sebutkan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah malam hari ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Haji Asep Saifullah, kurang lebih udah 1 bulan ini kita nggak ketemu ya. Saya kira udahan gajinya karena berbagai macam uzur, ada halangan ya yang tidak bisa kita tinggalkan. Tapi alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali ya. Mudah-mudahan pertemuan kita, kumpulan kita malam hari ini menjadi wasilah Allah ampuni dosa kita, amin. Amin. Angkat derajat kita, amin ya Allah. Salawat dan salam kita juga limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nyambung pembicaraan Haji Asep Saifullah tadi doa. Sebelum kita membahas fikih insyaallah malam hari ini bab pokok atau barang perempuan. Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Ibrahim bin Adham. Siapa Bu? Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini sahabat Nabi yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibrahim bin Adham ini ahli ibadah, rajin doa. Berhubung Ibrahim bin Adham ini rajin ibadah dan rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ketika Ibrahim bin Adham sedang berjalan-jalan di sebuah pasar yang bernama Pasar Basrah pada saat itu, kemudian datang sekelompok umat muslimin bertanya kepada Ibrahim bin Adham. Apa kata mereka? Ya Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim bin Adham, kami ini sudah rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi kami berdoa, siang kami berdoa, sore kami berdoa, dan malam pun kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yustajabu lana, akan tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala belum juga mengabulkan doa-doa kami? Ini kata umat Islam pada saat itu bertanya kepada Ibrahim bin Adham, sahabat Nabi. Kemudian dijawablah oleh Ibrahim bin Adham, qad matat qulubukum fi asharati asya'a. Kata Ibrahim bin Adham, ada 10 yang menyebabkan doa kita belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya jelasin 10 nggak nyampe 10. Benar kan? 3 aja.
Setuju? Setuju? Enggak. Nah, pada diem. Enggak setuju. 10 katanya. Kayaknya 10 katanya. Kata Ibrahim bin Adham, ada 10 hal yang menyebabkan doa kita belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 di antaranya, araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Yang pertama, kita ini kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa lam tu'addu haqqahu, akan tetapi kita tidak mau yaitu memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kenal sama Allah tapi kita nggak mau nyembah. Kita kenal sama Allah tapi kita nggak mau sholat. Makanya orang yang gak ada sholat, ya rumahnya rada-rada susah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita berkata, ikrar, berjanji, iman bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka kita harus menyembahnya. Makanya hak Allah itu adalah disembah. Jangan mensekutukannya, enggak boleh menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Itu namanya syirik. Syirik termasuk dosa besar. Betul-betul. Di kata Ibrahim bin Adham yang menyebabkan doa kita belum diijabah, araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kita ini kenal Allah adalah Tuhan kita, akan tetapi kita tidak mau menyembah Allah. Atau kata lainnya, kita udah tahu Allah, tapi kadang-kadang sholatnya masih belang-belang. Ya, sholatnya belum tepat waktu, sholatnya masih kadang-kadang males, ya, maka doa kita mungkin lama diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata Ibrahim bin Adham yang menyebabkan doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akaltum min rizqillahi wa lam tu'addu syukraha. Kita makan minum rizki pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, walam tu'addu syukraha, akan tetapi kita jarang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kira-kira benar apa enggak? Benar. Kita jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau doa kita pengen cepat diijabah oleh Allah, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rizki yang telah Allah karuniakan kepada kita sekalian. Bagaimana caranya? Abdul syukri. Syukur yang paling utama adalah kita dikasih banyak umur, sehat walafiat oleh Allah, ucaplah alhamdulillah. Enggak cuma mengucap alhamdulillahirabbil alamin, tapi kita gunakan nikmat panjang umur dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah, banyak-banyak amal soleh. Itu adalah syukur yang paling utama. Ya, kalau ngomong alhamdulillah maka bener gak? Tapi kadang-kadang pelaksanaannya ini kita kadang-kadang lupa. Nah begitu. Jadi kita kudu pandai-pandai bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang ketiga, yang terakhir, di antara 10 hal yang menyebabkan doa kita belum diijabah oleh Allah, wa dafantum mautakum wa lam tattabiru bihim. Kita sering mengantar jenazah, kita sering mengantar orang yang meninggal dunia dimasukkan ke alam kubur, wa lam tattabiru bihim. Akan tetapi kita tidak mau mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Artinya apa? Kalau ada tetangga kita, saudara kita yang meninggal dunia, dipanggil duluan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika jenazahnya dimasukkan ke liang lahat, maka kita harus mengambil ibrah dan pelajaran. Kalau malam ini Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulanah dimakamkan, bener nggak? Makanya kita kudu ngambil ibrah pelajaran.
mungkin besok entah kapan pasti kita bakal nyos. Ada yang mau hidup selama-lamanya di alam dunia ada. Udah sepi tinggal sendirian ada. Sama itu hidup di alam dunia sendirian. Benar? Makanya tuh kita perlu banyak-banyak ya mengingat mati ya, bahwa hidup di alam dunia ini hanya sementara. Ketika ada musibah, ada orang yang meninggal dunia, ambillah pelajaran ya. Kadang-kadang kita ingat sama Allah ketika dikasih musibah doang, benar gak? Mau jauh-jauh dikasih sakit gigi ya Allah, benar gak? Yang kagak pernah sholat tuh baru dia ngomong ya Allah, begitu benar gak? Nyeri amat dia untuk dia baru ngomong ya, dia baru sadar ya, ketika dikasih nikmat sehat oleh Allah dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah sifat manusia ya. Mudah-mudahan ya kita semuanya ya termasuk hamba-hamba Allah yang soleh-soleh, amin, yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan doa kita yang selama ini belum diijabah, ketika kita tahu penyebabnya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang langsung diijabah, doa Nabi langsung diijabah. Siapa lagi doanya kedua orang tua kepada anak-anaknya langsung diijabah oleh Allah. Siapa lagi doaul mazlum, doanya orang yang teraniaya, tersakiti langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati kalau ada orang disakitin sama kita dia nggak salah terus ngedoa, hati-hati. Doanya nggak ada ijabah langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimana bi ulumi, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang bawa kita Fathul Qorib silakan dilihat di halaman 40 ya, halaman 40 ya. Halaman saya kopi dulu ngantuk dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Faslun fi ahkamil luqati. Dibuka Bu, udah. Bu. Dibuka udah. Apanya? Faslun ya suatu pasal fi ahkamil luqati, tentang hukum-hukum luqatah. Luqatah itu barang temuan. Nah, kita sering ya nemu barang, nemu sesuatu di jalan. Ini kalau nggak tahu hukumnya, kantongin aja, benar nggak? Yang namanya luqatah. Luqatah itu adalah barang temu. Ya. Wa hiya ismun lisyai'i al-multaqati. Jadi luqatah itu adalah ismun lisyai', nama sesuatu ya. Al-multaqati, al-multaqati itu artinya sesuatu yang ditemukan ya, namanya luqatah. Sesuatu benda, barang yang ditemukan itu namanya luqatah ya. Wa makna syar'an, sedangkan arti atau makna luqatah menurut syara', menurut istilah, ma do'a min malikihi bisukutin au ghaflatin au nahwihima. Di luqatah menurut istilah ma do'a, ma yaitu sesuatu benda atau barang, doa yang telah hilang, doa yang hilang, doa yang telah hilang, min malikihi, dari pemiliknya ya. Benda atau barang yang hilang dari pemiliknya ya. Bisukutin au ghaflatin, dengan dua sebab. Yang pertama bisukutin,
lebih banyak bahasa babiyah. Ya kata indan nuhati menurut ulama-ulama nahwu bisukutin sebabnya jatuh ya, di bendanya jatuh hilang dah tuh bisukutin sebab jatuh au ghaflatin atau lengah atau lupa atau nisyan ya, sebab jatuh, sebab hilang, sebab lupa ya, udah dari pemiliknya, dari pemilik benda atau barang tersebut, maka itu disebutnya adalah luqatah. Foto. Misalkan Bang Udin ngantongin duit 1 miliar ya, tau-tau nyelek ya, nyelek lupa di mana, bener nggak? Nah itu namanya duit yang 1 miliar termasuk luqatah. Nanti kalau ada yang nemuin itu termasuk luqatah ya, barang temuan ya, bisukutin sebabnya jelek kata Bang Udin ya, bahasa Arabnya sebab jatuh ya, Nyetlek. au ghaflatin atau lupa ya. Biasanya lupa yang udah pada tua ya, masih muda tapi boro-boro kadang-kadang yang muda juga sudah pada lupa aja, bener ya? Kita mah manusia ya, sifatnya kurang ya, makanya yang sempurna itu hanya Allah. La ta'khudhu sinatu wa la Naum. Allah itu nggak pernah lupa, Allah nggak pernah tidur. Zat yang maha sempurna, zat yang maha segala-galanya. Kalau kita makan banyak tidur, banyak lupa, bener nggak? Demen kita mah tidur, masya Allah, demen biasa tidur. Habis subuh kadang-kadang tidur lagi, bener nggak? Siangan dikit jam 11 badan lemes tidur lagi, bener nggak? Masya Allah. Padahal kata Nabi salasatun turisu qaswatal qalbi. Ada 3 hal kata Nabi yang menyebabkan hati kita menjadi keras. Hati keras itu apa? Tidak mau menerima nasihat, nggak mau duduk di majelis taklim, termasuk hati yang keras. Kata Nabi 3 hal tersebut yang menyebabkan hati kita keras. Yang pertama hubul akal, orang yang suka banyak makan. Yang banyak makan tuh hati bikin. Coba lihat ulama-ulama terdahulu salafus sholihin, kenapa mereka itu cerdas-cerdas? Jadi ulama bisa ngarang kitab. Kenapa? Qillatul akal. Mereka itu sedikit makan, lebih banyak puasa. Makanya orang yang puasa filosofinya kita lihat ya, kupu-kupu itu ya, kupu-kupu itu jarang makan, jarang minum, makanya bisa terbang. Kalau kita pengen hebat, pengen bisa ini bisa itu, maka kudu rajin puasa. Ya, kata orang sufi mah rajin tirakat, ya, rajin riyadhah, ya. Mudah-mudahan aja kita bisa, ya, amin, ya Allah, ya Rabbal. Bukan berarti nggak boleh makan, boleh makan. Yang tadi kata Nabi dalam kitab Nasaihul Ibad yang menyebabkan hati kita jadi keras. Ya, hubul akal, banyak makan. Yang kedua, hubun naum, banyak tidur. Nah itu orang yang banyak tidur, coba habis makan ngantuk, bener nggak? Habis makan ngantuk langsung tidur, bener nggak? Itu yang menyebabkan hati keras. Sehingga apa? Ketika azan berkumandang, dia tenang, masuk bodoh, ya, tidak peduli dengan panggilan Allah yang sangat mulia, yang sangat besar, hatinya sudah tertutup. Ya. Yang ketiga kata Nabi yang menyebabkan hati kita keras, hubbur rohah, orang yang senangnya nyantai-nyantai, leha-leha, santai-santai, nyantai, ya, enggak sholat, ya, na'udzubillah min dzalik. Begitu 3 tuh, habis makan, tidur, udah nyantai, ya, di alam hidup di alam dunia, ya, tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya. Padahal jelas-jelas Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, mudah-mudahan nanti kita dikasih terang oleh Allah. Amin. Kita sering minum di majelis taklim, dikasih nur cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, terus ya masuk ke dalam hati kita. Mudah-mudahan kita berdoa
Amin. Untuk senantiasa istiqomah, ya, mau duduk di majelis taklim, ya, mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang disukai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi yang namanya luqata adalah maqam min malikihi bisukutin aw ghaflatin, ya, yaitu sesuatu barang yang hilang dari pemiliknya bisukutin sebab jatuh aw ghaflatin atau lupa aw nahwihima atau selain keduanya, atau juga disebabkan bukan karena sebab jatuh, bukan juga sebab karena lupa, ya. Tapi mayoritas kebanyakan yang namanya hilang itu kebanyakan kalau jatuh lupa, ya. Tapi kalau kita mengatakan sebagai suami, ya, naruh apa aja kita mau lupa, bini mah ingat aja tuh aneh. Gitu gak sih? Naruh duit di kantong kadang-kadang dirokok-rokok mau bini kita ini ada capean. Ya maksudnya rezeki buat istri, ya, bukan sama kita pelit, benar kan? Makanya saya kita harus ngasih nafkah, ya, sama istri mana kita. Mudah-mudahan rezeki kita bertamin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wa idza wajada syahsun balikon kana, apabila menemukan syahsun siapa seseorang balikon yang balik, aula atau tidak balik, ya. Musliman kana aula, baik yang menemukannya itu adalah seorang muslim atau non muslim, ya. Fasikon kana aula, atau yang nemuinnya itu adalah orang yang fasik atau tidak fasik. Ada balik, ada ghairul balik. Ada balik, ada nggak balik. Ada muslim, ada kafir. Ada fasik, ada soleh. Jadi kalau fasik itu durhaka, ya, fasik itu durhaka. Durhaka itu seperti apa? Yang mungkin kita nih, ya, termasuk saya ngomong, ya, kadang-kadang, ya, kita rajin ngaji, rajin ke mushola, termasuk saya ngomong, ya, kadang-kadang nih kita ini suka masih lisan kita nggak bisa dijaga, ya, ngomongin orang, ya, tanpa kita sadar itu fasik namanya, ya. Kita ibadah rajin, tapi kadang-kadang maksiat juga dikerjain, namanya fasik, ya, fasik itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat fasik, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kalau ada seseorang yang menemukan luqatah barang temuan, ya, fi mawatin au thariqin, namanya di mana? Fi mawati, mawat itu bumi, ya. Mawat itu terjemahnya sebenarnya mati, ya, tapi terjemahkan bumi, ya, bumi, ya, atau nyangkut di genteng, gitu, ya, ya, fitorikin atau di jalan, ya, kemudian di tanah, di jalan, ya. Itu gimana Ustaz? Ya, saya silaturahim ke rumah saudara saya, tahu-tahu di depan rumahnya ada emas, bener gak? Itu mah bukan foto. Itu mah pasti punya pemilik rumah, ya. Jadi keterangannya bimawatin autorikin, ya, di tanah itu artinya di tanah, bukan di rumah pemilik yang punya barang, autorikin atau di jalan umum, ya. Jadi kalau ada barang nyangkut atau jatuh ada di bangku rumah tetangga kita, bukan foto, itu mah bener nggak? Itu mah milik dia, ya, milik dia, ya, itu jangan diambil, ya, udah pasti milik orang yang punya, ya. Kalau kita mau main, jangan diambil, jangan diambil, ya. Balahu ahzuha wa tarkuha, kalau seseorang menemukan luqatah barang temuan, maka pilihannya dua, ahzuha wa tarkuha, ya,
mengambil atau meninggalkannya, mengambilnya atau dibiarkan saja. Ya, tergantung. Ya, kok kenapa kita tinggalkan? Khawatir, ya kitanya nggak bisa amanah, ya kita nggak bisa ngejaganya, daripada timbul fitnah, daripada beban pikiran, maka boleh kita tidak mengambilnya. Atau barang itu sangat berharga, ya kalau nggak kita ambil bisa dicuri sama orang, bisa dicuri sama maling, mungkin di kampung banyak maling, maka wajib kita untuk mengambil barang tersebut. Ya, jadi dua kemungkinan. Ya bolehkah kita mengambilnya, wa tarkuha, ataupun kita tidak mengambil. Ya. Walakin akan tetapi ahduha, mengambil barang tersebut, aula min tarkiha, itu lebih utama min tarkiha daripada membiarkannya. Ya, oh ternyata lebih baik kita ambil barang tersebut. Ya, min tarkiha daripada membiarkan barang tersebut. In kana, ada lanjutannya. In kana, jika orang yang ngambil itu, orang yang ngambil barang tersebut diyakini orang yang amanah. Ya, kita amanah nih. Atau ada orang yang amanah, bukan orang fasik, orang yang jujur, maka lebih baik mengambil barang yang berharga, barang luqatah tersebut daripada membiarkannya. Ya, tuh. Walau tarakaha min ghairi ahzin, seandainya seseorang tidak mengambil barang luqatah min ghairi ahzin, tidak mengambil, lam yad mamnuha, maka orang tersebut tidak punya tanggungan. Ya jelas, karena dia nggak ngambil, maka dia tidak bertanggung jawab, nggak jadi beban buat dia. Kalau dia nggak ngambil barang luqatah, barang temuan. Wala yajibu al-ishhadu, dan dia juga nggak perlu mendatangkan saksi. Oh, dia kagak ngambil, ngapain manggil saksi? Enggak, saya nggak ngambil, itu barang saya biarin aja. Ya, maka saya tidak ambil, maka tidak perlu menghadirkan saksi ala iltiqatiha, terhadap sesuatu yang ditemukan tadi. Ya. Wa yanzilul qadi al-luqata minal fasiki wa yadawha inda adil. Wa yanzilu, dan mencopot al-qadi, siapa seorang hakim, al-luqatata, akan barang temuan minal fasik, wa yadawha inda adil. Nah, kalau seandainya ada barang luqatah, barang temuan ditemukan sama orang yang fasik, sama orang yang enggak jujur, sama orang yang kagak amanah, maka itu seorang hakim, seorang qadi. Qadi itu siapa? Ya mungkin yang lebih paham, hakim yang lebih ngerti tentang masalah luqatah. Yang kalau di kampung mungkin MUI, ya Majelis Ulama Indonesia, ya atau orang yang lebih paham tentang luqatah. Maka dia mencopot, mengambil, yang apa istilahnya, mencabut, ya barang temuan yang ditemukan oleh orang yang fasik, yang suka berbohong, dicabut ya oleh seorang qadi, seorang hakim, ya dipindahkan, wayadu, dan dipindahkan inda adlin, kepada orang yang lebih amanah, kepada yang lebih adil. So, ini keterangannya, ya. Kemudian raqiban adlan yamna'uhum minal hiyanati fiha. Jadi seorang hakim, seorang qadi boleh mencopot barang, artinya mengambil barang temuan tersebut dari orang yang sudah menemukan, karena orang yang menemukannya adalah orang yang fasik, tidak dapat dipercaya. Dipindahkan kepada orang yang lebih adil, biar dia yang megang barang temuan tersebut. Ya, akan tetapi disertai raqiban. Raqiban apa? Raqiban itu secara bahasa artinya di sini pemantau. Tetap yang tadi itu harus dipantau nih, kira-kira dipantau nih, ada pendamping gitu. Kira-kira ini dikemanain barang ini, benar kan? Nah, ini
ini harus dipantau ya. Raqiban adlan, seorang pemantau yang adil, yang na'uhu minal hiyana, yang menyebabkan barang itu tidak dipegang secara amanah. Artinya takut khianat ya, takut dipergunakan tidak semestinya. Tuh gitu ya. Wa yanzilul waliyu al-luqatata min yadis sobi. Begitu pula kalau seandainya yang menemukan barang luqatah adalah seorang anak kecil, as-sobi, anak kecil yang belum balik, maka orang tuanya harus menjadi qadi, yang menjadi wakil daripada barang temuan yang ditemukan oleh seorang anak kecil. Kan yang nemuin anaknya, atau harus bapaknya yang megang, benar nggak? Bapaknya yang megang, jangan anaknya. Kenapa? Karena belum balik, khawatir misalkan anak kecil nemuin apa? Nemuin duit ya 10 juta, yang namanya anak kecil belum balik, ya nggak? Langsung dibeli sama dia, beli HP, bener nggak? Akhirnya apa? Nggak diumumin lagi setahun kan nggak? Besoknya yang tadi hilang duit nanya, nah lu repot orang tua, bener nggak? Makanya harus dipegang oleh orang tuanya yang lebih dipercaya, lebih aman. Ya, ya. Wa yu'arifuha, kemudian mengumumkan barang luqatah ya. Setelah diambil, sudah ditemukan, maka diumumkan ya. Wa idza akhadhaha, apabila seseorang mengambil barang luqatah, wajib alaihi ayyu arifa, maka wajib bagi orang yang menemukan barang luqatah ya, sitata asya'a ya, 6 perkara ya. Wajib dia harus mengumumkan 6 perkara ya. 6 perkara ini apa aja yang harus diumumin ya. Yang pertama wi'a'ah itu barangnya. Di barang yang hilang tuh barangnya apa, harus diumumin ya. Ntar waktu mengumumkannya tempat terhadap ya, barangnya ya kan, barang apa gitu ya, barang yang mudah rusak, apa yang tahan lama gitu, motor, barang yang dia. Yang kedua ya, misalkan nih ada keterangan min jildin au harfatin, masalah misalkan apa, min jildin kulitnya, kalau dompet kulitnya kulit apa, kulit biawak, apa kulitnya kulit apa, kulit ular ya, harus diumumin ya. Min jildin kulitnya, au harfatin atau jenis kainnya, kain apa nih, kain sutra, kain apa ya, harus jelas ya, diumumin harus jelas. Waifasiha, kemudian yang kedua bungkusnya, dibungkus. Misalkan nemu duit ya dalam dompet dibungkus sama plastik, ya enggak? Itu harus diumumin plastiknya, plastik warna apa, warna hitam apa gitu. Makanya kalau kita nemuin barang kotor harus disimpan, harus dijaga ya. Tuh, kemudian yang ketiga wika ya, wika itu talinya. Kalau ada talinya juga diumumin talinya, tali dari rantai apa plastik gitu ya, panjang apa ya. Kemudian wajin siha, yang keempat jenisnya, min jahabin au fidotin, emas apa perak. Misalkan ya, nemu barang terbuat dari emas, dari perak, dijelasin jinsiha, jenisnya ya. Wa adadiha, jumlahnya, bilangannya, berapa tuh yang hilang. Misalkan jam tangan, telah ditemukan sebuah jam tangan, 1 berarti ngomongin jangan 1 jam dihukum, telah ditemukan 5 jam tangan. Nah,
penting nggak jelas pengumuman itu. Ya karena jenisnya tidak sesuai, harus sesuai dengan keimanan. Ya ada bilangannya, jumlahnya, wa wazniha, ya timbangannya berapa gram kalau mau. Ya kemudian ya kalau apa lagi, kalau kilo-kilo apa kilo-kilo? Yang kilo-kilo ada nggak barang yang kilo-kilo? Hah? Ya kalau mas singkong. Ya singkong, nemuin singkong berapa kilo? Ya nemu singkong, kira aku 5 bulan nemu singkong. Kebon bukan nemu itu. Nemu singkong. Nemu gabas karung. Nemu gabas karung mungkin. Gabas sapi. Orang mau masak makan kelaparan kasihan, benar nggak? Tapi biasanya yang hilang mah yang kecil-kecil biasanya, benar nggak? Yang lupa, kira aku sekarang lupa. Tapi ada aja ya manusia kadang-kadang ya. Oke terus. Nah jadi 6 syarat itu ketika mengumumkannya harus disebutkan. Ya. Kemudian lanjutannya ya. Iza aroda al-multaqitu, apabila orang yang menemukan, menginginkan tamalluka, ingin memiliki barang lukoto ya. Orang yang menemukan pengen memiliki, pengen munyain barang temuan, ada syarat. Dia harus arrofa, dia harus umumin terlebih dahulu ya, sanatan selama 1 tahun ya. Ini aturannya 1 tahun. Setahun. Ya, kalau 1 tahun nggak ada yang ngaku, maka boleh itu jadi milik kita. Terus udah jadi milik kita, tahu-tahu setelah setahun kalau dikit datang orang wajib kan ganti, tetap wajib kan ganti. Ya kalau orangnya nyariin. Ya. Nemunya di jalan kan yang lain memang. Ya kalau nemuin di jalan, Bingung gitu. nemunya di jalan. Kadang kita menemui itu Iya. perkara di jalan itu. Itu syaratnya harus diumumin selama satu tahun. Ini adat kita, kebiasaan kita. Karena mungkin kita nggak tahu, nemu barang udah dikantongin, dipakai jajan, beli rokok, bener nggak? Itu gimana hukumnya? Ini dalam keterangan hadis itu termasuk sesuatu yang diharamkan. Kagak boleh, karena bukan milik kita, terkecuali mungkin ketika kita mengambilnya kita nggak tahu. Ya kalau nggak tahu, mungkin kita baru ngaji gitu ya, baru ngaji, belum tahu Ustadz saya hukumnya, itu mungkin urusannya lain lagi tuh. Karena perkara tidak tahu ya. Ya kalau nggak tahu ya mungkin ada rusuh, dimaaf. Nah sekarang udah tahu nih, kalau kita nemuin barang apalagi barang berharga, maka harus diumumkan terlebih dahulu selama 1 tahun. Ini ada hadis ya, kata Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa menemukan lukoto maka umumkanlah, kata Nabi, selama 1 tahun. Jika pemiliknya datang, serahkanlah kepada orang tersebut. Jika tidak, maka itu menjadi hakmu. Ini kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau 1 tahun nggak ada yang ngaku, udah milik kita. Ustaz saya bingung nih, saya nemu barang 1 tahun, orangnya nggak ngaku, udah nungguin, nggak ada yang ngaku juga. Tapi mau saya beli ini saya ragu, dia takut barang apa, subhat apa. Ya kalau barang subhat barang udah sedekahin aja, benar nggak? Jangan dimakan sepenuhnya oleh kita, sedekahin aja. Ya khawatir, iya lebih bagus memang sedekahin. Ya atau di apa, dikasih kepada Kodi, ya, kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia, biar dikelola ya barang temuan tersebut. Kalau di zaman Rasul ada baitul ya, kalau di Indonesia ada itu ya tuh. Jadi harus diumumin dulu sini keterangannya ya, sanata selama 1 tahun ala abwabi
Di mana ngumuminnya? Abwabil masajid, di depan tempat pintu-pintu masjid, ya, tempat-tempat keramaian, ya, pasar, di depan-depan masjid, ya. Indah khurujin nas minal jamaah, ketika manusia pada keluar minal jamaah setelah melaksanakan sholat berjamaah. Ya, misalkan pemudik habis sholat Jumat nemuin, kenapa? Sudah hilang malam. Enggak. Sudah hilang. Nemuin misalnya nemuin jam tangan, udah langsung kasih ke DKM masjid, suruh diumumin langsung seketika itu, ya. Nah, jadi diumumin. Tiga kali. Ya. Ini sekali. Bukan gitu. kita pakai tahu direct. Kalau ada yang langsung ngaku, ya udah kasih, berarti milik dia. Bukan milik kita. Cuma itu sih, ya. Kemudian wafil maudi alladzi wajada fihi. Yang kedua, pada tempat yang mana tempat itu adalah pertama kali seseorang menemukan barang tersebut. Sedang hilangnya di mana? Dia nemunya di mana? Umumin di situ. Ya, nemu di pasar, umumin di pasar. Nemu di masjid, umumin di masjid. Ya. Iya, wafil aswaki, dan di pasar-pasar warna biha dan selain min majami ilnas, ya, itu termasuk dari tempat-tempat biasa kumpulnya banyak orang. Di situ diumumin tuh, ya, setelah hilang itu ditemukan, ya, ya termasuk kalau anak kecil hilang kan suka diumumin kan, ya, dan temukan seorang anak kecil dengan ciri-ciri. Bapak dihukum ya, mohon maaf. Anak kecil hilang, nggak kasihan itu. Itu di kantongan itu adalah. Iya. Makanya kita kalau udah tahu jangan begitu, ya. Kita harus umumin selama satu tahun. Itu aturan terhadap barang kotor, ya. Kemudian wa yakunu alal adati zamanan wa makan. Jadi waktunya, tempatnya, ya, itu harus tahu hilangnya barang tersebut, barang yang kita temukan. Waqtida usanati yusabu min waqti ta'rif la min waqtil iltiqat. Jadi waktu mengumuminnya dimulainya dari kapan? Min waqti ta'rif, yaitu selama 1 tahun itu dihitungnya dimulainya dari waktu mengumumkan barang hilang tersebut. La min waqtil iltiqat, bukan dihitung dari waktu hilangnya. Ya, misalkan ya, kita nemu jam, ya, hari Minggu, diumumin hari Senin, berarti hitungan setahun itu bukan hari Minggunya, tapi dimulai dari hari Senin. Ya, ketika kita mulai mengumumkannya, ya, itu yang dimaksud keterangan, ya, habis itu dalam kitab, ya. Kemudian kapan ngumuminnya? Kullayaum marratain, ya, setiap hari, marratain, ya, sebanyak 2 kali, ya, sehari 2 kali, ya, atau ada setiap hari di minggu pertama, setiap minggu di bulan pertama, setiap bulan di tahun pertama, selama itu terus. Kalau sehari 2 hari nggak ada apa, jangan tiap hari juga ngomongin bosan, benar nggak? Rajin biasa, ngomongin tiap hari, di sehari atau 2 hari atau seminggu atau sebulan atau sampai 1 tahun, gitu, ya. Torofain nahar, diumuminnya waktunya yaitu di ujung siang, ya, ujung siang itu, ya, zuhur. La lailan, bukan di malam hari. Yang malam-malam mungkin malam-malam lagi tidur, kalau ditemukan sepasang sendal jepit malam-malam, jangan malam-malam mengganggu orang. Kata orang, sebilah sendal jepit diumumin malam-malam, benar nggak?
bener nggak? Umi-uminya harus tahu tuh ada keterangannya tuh. Tolong fayinna ya di ujung. Innalillahi Ya, wa inna ilaihi raji'un. itu beda. Itu berita bukan cita. Ya, itu nggak malu kan? Kalau meninggal secepatnya harus umumin. Istirja'inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Walau waktu qailula, bukan juga di waktu qailula. Waktu qailula itu apa? Waktu mau menjelang zuhur. Jangan di waktu itu. Apa? Orang lagi pada repot, mau persiapan sholat zuhur, khawatir mengganggu ibadah. Makanya diumumin waktu itu jangan. Ya, yang bagus mah tadi ya jam 10 gitu. Ya tuh pagi-pagi. Malam kalau sore boleh ya diumumin ya telah ditemukan ya telah hilang gitu. Nah jadi itulah mungkin barangkali ya 10 menit tentang pembahasan muqaddimah ya atau barang temuan. Jadi kesimpulannya barang temuan itu ya ada barang yang kemungkinan barang yang hilang itu akan dicari oleh orang yang punya. Yang pertama. Yang kedua, kemungkinan barang yang hilang itu ya tidak dicari sama orang yang punya. Maka nggak usah diambil. Kayak apa? Kayak pulpen jatuh. Kan orang kan pulpen jatuh nggak bakal diambil. Benar nggak? Jadi kita nemuin, ya udah. Ya gimana? Nemuin nggak kira-kira nemu pulpen? Setahun. Itu kayaknya nggak bakal diambil semua orang. Udah itu udah jadi milik kita nggak apa-apa ya, jadi milik kita ya. Jadi kalau barang yang berharga kayak dompet, emas ya itu mesti harus diumumin. Apalagi dalam dompetnya ada surat-surat penting, maka harus kita ambil umumin ya. Kalau kita tadi misalkan khawatir nggak bisa amanah, maka kita serahkan kepada qadhi, kepada hakim, kepada orang yang lebih pantas, lebih amanah dalam menjaga barang temuan tersebut. Jadi waktu mengumumkan selama 1 tahun. Di mana diumuminnya? Di tempat-tempat keramaian, di tempat masjid, di pasar atau di tempat-tempat umum. Biasanya orang banyak berumum. Selama 1 tahun. Ya, bagaimana caranya? Boleh sehari 2 kali atau seminggu sekali atau sebulan sekali terus sampai setahun. Kalau seandainya selama 1 tahun barang yang sudah diumumin nggak ada yang hukum, maka orang yang menemukan barang tersebut boleh memilikinya. Dan di suatu saat nanti kalau seandainya orang tersebut ingin mengambil barangnya tersebut, maka barang yang sudah kita pakai harus wajib kita ganti. Gitu. Itu kesimpulannya tentang pembahasan luqaddimah ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Amin. Amin ya Allah ya Amin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi wasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada yang mah hafal ya. Kalau nemu emas jamaah ini. Emasnya masih hidup. Emas Jawa. Nemu emas Jawa jatuh gimana tuh? Ada. Udah ya, tanya nggak ada? Nggak ada. Jelas kali Ya semua ya jelas. Bang
Tapi hati-hati ya, biasanya kalau nemu duit di jalanan itu ya, ada yang nyebarin duit 100, 200, itu hati-hati. Kalau iya, takut apa? Apa sih namanya? Tumbal ya, wadal apa tumbal? Ya. Ya, itu biasanya suka sengaja dimasang aja. Ya. Ya. Udah mencopot, asup nggak pasti. Sebulan kemarin tiap minggu gitu. Ya, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, karena ini mah pembahasan yang mudah dipahami, kotor tapi sulit untuk dikerjakan. Karena ketika kita menemukan barang tersebut harus diumumin selama 1 tahun, ya, baru miliki, ya. Daripada pusing-pusing udah sedekahin aja. Ya. Tapi rata-rata kalau kita nggak mau ambil resiko, mendingan ditinggalin, ya. Kata Ustaz kan ada 2 pilihan, bisa diambil, bisa ditinggalkan. Ya. Amannya udah tinggalin aja dah. Ya. Kecuali emang kayak nemu laptop nih di bawah, ya. Kan daripada kita lihat dulu, buka dulu filenya, misalkan ini siapa kelihatan. Oh, ini punya Pak Didi ternyata nih laptopnya gitu. Ya. Anterin aja ke rumahnya gitu. Baik, mari kita berdoa yang akan disampaikan oleh Abah Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibu tadi saya akan membahas sedikit tentang menjadi perhatian, karena rezeki ataupun doa dari kaum ini adalah kita tidak menyembah dan tetapi kepada Allah, ia karena dulu yang merasa saat ini. Jadi kan yang kita ibadah dua itu rezekinya banyak, itulah sukunan ya, sukunan ini istilah namanya ini. Kalau mau suci, kalau bersyukur, syukurnya kita syukur harta, syukur jiwa. Jadi apa kita ini bersyukur, syukur itu sedekah itu yang masalah sahabat itu punya kita punya Allah, syukur itu sedekahkanlah. Jadi kita orang kita punya Allah